Kita tahu bahwa Gereja Betel Indonesia akan memasuki usianya yang ke-50. Dan di tengah memasuki usia ini, kita dapat melihat bahwa semacam ada gelombang-gelombang yang menerpa tanda kutip pada Gereja Betel Indonesia dan untuk kemajuan Gereja Betel Indonesia. Terima kasih atas waktu daripada Ketua Umum Gereja Betel Indonesia, Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham. Viva Media hari ini ingin berbincang ringan dengan Pak Ketua Umum. Shalom juga buat Pak Sekum yang telah ada dengan kami. Saya memulai dengan sebuah pertanyaan yang lagi populer sekarang, lagi viral. Ya. Secara singkat, bagaimana pandangan GBI tentang Allah Tritunggal itu? Ya, terima kasih Bung Surat untuk kesempatan bisa berbincang. Saya kebetulan membawa buku Tata Gereja GBI. Jadi di dalam halaman 11 itu ada pengakuan iman. Dan di butir 2 disebutkan Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi di dalam satu. Jadi GBI mengakui bahwa Allah itu Esa, tetapi memiliki 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Kita juga percaya bahwa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, dan sama kekalnya. Demikian. Mungkin bisa dipertegas soal Allah itu sama hakikat, sama ini, itu yang sekarang menjadi pertanyaan banyak orang, karena kita tahu bahwa ada sebuah pemikiran tentang kepribadian Allah itu sendiri, Pak Ketum. Jadi mungkin saya akan jelaskan dengan kebalikannya ya. Apa yang bukan Allah Tritunggal yang kita pahami. Yang pertama, Allah Tritunggal itu berbeda dengan triteisme. Kita tidak percaya bahwa Allah itu 3. Kita percaya Allah itu 1, Esa. Monoteisme, bukan triteisme. Yang kedua, kita juga tidak percaya kepada Sabellianisme. Sabellianisme itu adalah paham yang mengajarkan bahwa sebetulnya Allah itu 1 pribadinya, tapi 3 penampakan atau 3 jabatannya. Jadi, kalau boleh pakai ilustrasi, kira-kira seperti ini. Pak Ahmad, di rumah dia kepala keluarga, di pekerjaan dia kepala sekolah, di masyarakat dia adalah kepala rukun tetangga, kepala RT misalnya. Nah, kita nggak setuju dengan pandangan itu, karena itu kan 1 pribadi, Pak Ahmad, 3 jabatan. Sebab kalau Pak Ahmadnya mati, matilah kepala sekolah, matilah kepala rumah tangga, matilah kepala RT. Nah, kita mengakui bahwa Allah itu 1 hakikatnya, tapi 3 pribadinya, bukan 1 pribadi, 3 jabatan. Kemudian kita juga tidak percaya kepada Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah yang mula-mula, seperti yang dipercaya oleh kelompok Saksi Yehova misalnya. Kita percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus hakikatnya sama, setara, dan juga sama kekal. Nah, yang berikutnya kita juga tidak setuju bahwa Allah itu memiliki derajat yang berbeda dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dikenal secara teologi disebut subordinasionisme. Ya, ada yang mengajarkan bahwa Bapa itu lebih tinggi dari Yesus, Yesus itu lebih rendah dari Bapa, lalu kemudian Roh Kudus itu lebih rendah lagi. Nah, kalau dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu Bapakku lebih besar dari aku, itu dalam posisi ketika Yesus datang ke dunia sebagai pribadi kedua, sebagai utusan. Sebagai utusan,
maka dia berkata bahwa yang mengutus aku itu lebih tinggi daripada aku. Begitu. Tapi tidak berarti bahwa secara hakikat dia lebih rendah, karena Yesus sendiri adalah Allah. Jadi Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Kira-kira semacam itu. Jadi nilai keesaannya, maaf kalau saya ini, nilai keesaannya jelas di situ, tapi kenapa penyebutan itu masih pada titik Tritunggal? Ya, karena kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita sangat lihat banyak sekali ayat yang menjelaskan Allah itu esa. Itu tidak bisa dibantah. Dan kita yakin 1000%. Kita tidak percaya triteisme, kita percaya monoteisme. Tetapi kita juga tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada peristiwa di mana 3 pribadi kealahan itu nampak dalam waktu yang bersamaan. Misalnya ketika Yesus dibaptis lah. Maka Yesus pribadi kedua yang dibaptis, Bapa pribadi yang pertama berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan Roh Kudus pribadi ketiga dari ketritunggalan itu nampak seperti burung merpati. Nah, kalau Sabellianisme kan mengajarkan bahwa Allah itu esa, tapi maksudnya juga satu pribadi. Nah, bagaimana mungkin dalam satu saat yang bersamaan mereka bisa hadir kalau itu cuma satu pribadi? Apa tiba-tiba cepat pindahnya begitu? Yesus ada di sana, tiba-tiba Allahnya pindah ke Bapa, pindah lagi ke Roh Kudus sehingga ada 3 penampakan. Tentu ini membingungkan. Lagi pula dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa Alkitab mengatakan baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kata kita, as dalam bahasa Inggris menunjukkan walaupun Allah itu esa, tetapi memiliki pribadi yang berbeda. Oke. Apa pemahaman yang salah tentang Tritunggal yang ditolak oleh GBI? Ya tadi sebetulnya saya sudah jawab ya. Jadi kita menolak triteisme, kita menolak subordinasionisme, kita menolak Arianisme, kita menolak Sabellianisme, pokoknya semua isme-isme yang tidak cocok dengan pemahaman daripada Tritunggal yang sejati yang telah dirumuskan antara lain dalam Konsili Nikea tahun 325 dan diterima oleh gereja sedunia begitu. Kan kalau ada orang yang berkata, wah ini Nikea itu salah, yang benar adalah saya. Loh ini kesepakatan gereja sedunia yang bukan hanya zaman lalu. Dalam masa reformasi, bahkan pada masa kini, itu merupakan rumusan yang dan sangat alkitabiah. Sehingga adalah keliru orang yang sudah dinyatakan bidat pada masa dulu, sekarang ini menganggap bahwa yang bidat menganggap yang ortodoks, yang murni, yang benar alkitabiah itu sebagai salah, lalu dia mengklaim bahwa dirinya paling benar. Ini tentu tidak kita setujui, tentu ya. Tapi ini kan teknik-teknik orang untuk melakukan pembenaran, bukan begitu Ketua? Artinya Ya, mengklaimkan bahwa sebab kalau dia tidak berani mengklaim, maka akan berhenti ajarannya. pembenaran sama kebenaran kan 2 hal yang berbeda. Kita percaya Alkitab adalah kebenaran. Dan kita kan belajar para hamba-hamba Tuhan dari zaman ke zaman sampai hari ini, teolog-teolog yang sejati begitulah adalah orang yang benar-benar belajar, benar-benar berpikir. Nah kalau ada yang sekolahnya nggak jelas, ada yang mengklaim bahwa dia dapat pewahyuan dari Roh Kudus, tapi dia tidak mengkonfirmasi pada tubuh Kristus. Kita kan percaya bahwa Roh Kudus itu menyatakan kebenaran bukan pada satu orang atau satu kelompok, tapi kepada tubuh Kristus secara lengkap. Nah kita harus saling cross check begitu, tidak bisa mengklaim yang lain semuanya salah, cuma saya yang benar.